Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Madi. Apa kabar kita hari ini Bu Desi? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Segar nampaknya Bu Desi ya? Iya Pak. Karena bentar lagi mau gajian kita. Oh gitu, iya. Iya. Ini kan rencananya Bu Desi akan lakukan coaching ya rencananya ya? Iya Pak, benar. Oke, kita bincang-bincang sebentar aja lah Bu Desi ya. Iya, boleh Pak. Kira-kira nih Bu Desi, apa yang ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana? Dalam coaching nanti Pak, rencana saya tuh mau mengembangkan kompetensi pada bagian present Pak. Memberikan kehadiran penuh ya. Karena saya tuh kepengen mengembangkan potensi yang ada di diri saya, memberikan kehadiran penuh terhadap lawan bicara saya. Oke, kenapa nih Bu mau mengembangkan kompetensi yang kehadiran penuh? Karena menurut saya Pak, memberikan kehadiran penuh itu adalah salah satu sikap yang baik Pak. Itu adalah bentuk kita menghargai orang. Oke. Kita tinggalkan dulu segala permasalahan yang kita hadapi, pikiran apa yang kita hadapi, kita hadirkan penuh dulu terhadap lawan bicara kita. Jadi begitu. Paling tidak saya mengembangkan hal tersebut untuk menghargai lawan bicara saya. Oke lah. Bagian mana kira-kira nanti yang ingin Bu Desi inginkan untuk saya amati? Bagian pada saat saya memberikan kehadiran penuh itu Pak. Oke. Pada saat saya nanti mengajukan beberapa pertanyaan juga ya kan Pak, nanti Bapak lihat dan ekspresi saya memberikan kepada coach juga nanti Bapak bisa lihat. Ini Bu Desi, bagaimana penilaian Bu Desi sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian, menurut saya penilaiannya itu ya semoga saya bisa seperti memberikan kehadiran penuh ya Pak ya. Semoga saya berhasil gitu nanti dalam pelaksanaannya, penilaian itu itu. Nanti pun kalaupun belum terrealisasi sepenuhnya, ya nanti ada tindak lanjut untuk selanjutnya. Paling tidak mencoba dulu ya Pak ya. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini nanti? Harapan saya tentunya untuk pribadi saya dulu Pak. Ya. Untuk pribadi saya, paling tidak saya sudah mengembangkan untuk diri saya, untuk melatih saya juga untuk menjadi pribadi yang bisa berbuat baik atau menghargai orang lain dengan menjadi lawan bicara atau pada saat memberikan kehadiran penuh tersebut. Oke, semoga sukses nih Bu Desi coaching yang akan dilakukan. Nanti saya akan mengamati kegiatan yang Ibu lakukan. Selamat melakukan coaching dengan Pak Mirwan ya. Iya, oke, iya Pak. Selamat ya Bu, silakan nanti saya akan amati Ibu sesuai yang Ibu inginkan. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Iya, silakan makan. Pak Madin, nanti perhatikan. Assalamualaikum Bu Des. Ya, waalaikumsalam Pak. Boleh masuk? Boleh, silakan Pak. Silakan duduk Pak. Mengganggu Bu Des. Tidak, kan kita sudah janjian kan ya Pak ya. Saya tadi memang sudah nunggu Bapak nih Pak. Gimana nih, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu Des. Jadi cuma ada yang sedikit mau bincang-bincangkan dengan Bu Desi. Boleh iya Pak. Boleh. Iya, boleh Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, apa yang mau dibincangkan tadi Pak? Ya salah Bu Des, terkait dengan aktivitas yang kita lakukan di sekolah. Saya kan sedang pendidikan guru penggerak, tambah lagi juga ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu kan. Dan sebagai guru itu kan kita sadar tugas utama kita kan mengajar, mendidik gitu kan. Jadi dalam beberapa kesempatan kadang tugas utama sebagai mengajar tuh saya merasa itu terkesampingkan loh Des. Karena mungkin terkuras juga oleh tugas-tugas yang lain ya. Jadi sempat merenung ini tak benar juga karena kita digaji untuk melaksanakan tugas sebagai pengajar. Jadi saya ingin apalah yang bisa saya lakukan agar tugas utama sebagai mengajar ini tidak terkesampingkan, betul-betul sebagai tugas utama, yang lain itu sampingan. Kembali lagi ya Pak ya ke tugas pokok kita ya Pak ya.
Berarti ukuran keberhasilan dari yang Bapak bincang tadi apa sih Pak? Ya, bagaimana setiap saya masuk ke kelas itu dengan semangat dan mood yang baik, begitu kan, bisa menyampingkan dulu pikiran-pikiran yang lain yang mungkin akan mengganggu. Gitu. Saya ingatnya seperti itu. Jadi betul-betul dengan semangat yang baik, dengan mood yang baik, betul-betul pembelajaran itu berlangsung dengan menyenangkan bagi murid. Dari tujuan tadi nih Pak, Ya. apa kekuatan yang Bapak miliki nih agar bisa mencapai tujuan yang Bapak sampaikan tadi? Ya, saya dalam pendidikan guru penggerak itu juga ada materi tentang PSE, Iya. bagaimana kita ini bisa menyadari diri kita, mengelola diri atau memanage diri, gitu kan. Itu ada materi bagus, luar biasa. Dengan materi yang Bapak dapat dari CGP ya Pak ya. Jadi kalau untuk kedepannya ini Pak, mensiasati dengan kendala yang Bapak hadapi, rencana kedepannya seperti apa ini Pak? Saya ingin mencoba gitu, menerapkan teori-teori tentang PSE itu ke diri saya gitu. Jadi ketika rasanya kurang semangat, kurang baik mood gitu kan, saya coba untuk sadar lagi dengan diri ini, kelola dengan baik semampunya, sehingga dalam bertugas mengajar itu ya, mudah-mudahan bisa baik dan berstandar gitu. Rencana seperti itu ya Pak ya? Rencana seperti itu. Jadi mungkin nanti ketika akan mengajar kalau rasanya moodnya kurang baik, coba sedikit sejenak menyadarkan diri lah gitu ya. Lalu mudah-mudahan nanti kita sadar lagi bahwa tugas kita memang mengajar. Kalau memang benar nanti rencananya Bapak terapkan nih, tentu nanti Bapak menemui hambatan ya. Iya. Kalau seperti itu Pak, Bapak menjumpai hambatan, apa yang Bapak lakukan? Dan sekalian ke Bapak berikan solusi. Iya. Hambatan kalau untuk melakukan itu mungkin ya nanti hambatannya mungkin karena terbiasa dan belum terbiasa dengan mengelola PSE yang termanage seperti itu mungkin rencana ada tapi tak terlakukan mungkin nanti kondisi ya. Jadi solusinya mungkin ya tekad harus dipasang dari sekarang. Tekad ya Pak, Ya, tekad yang kuat ya Pak ya. Tekad yang kuat. Dari komitmen yang Bapak utarakan tadi kan Pak, kalau kita buat skala nih dari 1 sampai 10, menurut Bapak berapa nih rank yang Bapak berikan untuk tingkat keberhasilannya jika Bapak menerapkan hal tersebut? Itu bisa di angka 9. Angka 9 ya, luar biasa ya Pak Mirwan ya. Dari diri kita dulu ya Pak ya, semangat menetapkan bahwa itu bisa ya Pak ya. Baik, tadi adalah komitmen Bapak ya. Dari komitmen Bapak tadi, siapa saja sih Pak yang terlibat dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Iya, yang terlibat tentu diri saya. Kemudian kalau siapa yang terlibat yang lain berbentuk person mungkin tidak, tapi lingkungan mungkin ya. Dalam majelis guru itu hendaknya nyaman-nyaman saja, aman-aman saja, kondusif saja. Mungkin ya, kebutuhan seperti itu yang diperlukan. Sehingga kondusif, sehingga itu sebagai energi baik bagi saya. Gitu. Tapi yang paling penting adalah diri saya. Luar biasa ya Pak ya. Ya semoga itu bisa terrealisasi ya Pak ya. Amin, amin, amin. Ya. Tindak lanjutnya Pak dalam hal tersebut seperti apa ya Pak ya? Kalau nanti misalnya Bapak laksanakan ini kan, nanti Bapak lihat itu di lapangan seperti apa, tindak lanjut seperti apa? Ya, tindak lanjutnya nanti setelah saya melakukan rencana tadi, saya coba lagi membandingkan apakah masih sama dengan yang sebelumnya atau ada peningkatan ke arah yang lebih baik gitu. Jadi semacam evaluasi lah tentang aktivitas saya oleh saya sendiri gitu, atau refleksi diri lah. Baik, berarti Pak Mirwan langsung membandingkan ya Pak ya, bagus ya Pak ya. Jadi nanti nampak ya progresnya seperti apa seperti itu ya Pak ya. Oh baiklah Pak Mirwan, nanti saya datang lagi ya Pak ya, mau lihat apakah ada peningkatan gitu ya Pak ya. Bagaimana kalau Bapak punya ide seperti itu, jadinya bisa mengimbas kepada kami juga, ya, bisa kami contoh juga untuk di tempat kami bekerja ya Pak ya. Baik Pak Mirwan, terima kasih atas
permasalahan yang disampaikan. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi ya Pak ya. Amin. Terima kasih Iya. Bu Des sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama ya Pak ya. Mudah-mudahan berhasil. Amin ya robbal alamin. Ya, Ya, Pak. izin Bu Des. Iya, Ya. silakan Pak. Alhamdulillah ya Bu Desi sudah melakukan kegiatan coaching ya. Iya Pak. Alhamdulillah bagaimana menurut Bu Desi, Ibu menilai sendiri dari performa atau kompetensi tadi yang sudah Ibu lakukan? Baik Pak Madin. Ini sekalian saya bercerita sedikit ya Oke Pak ya. ya. Sebenarnya saya tadi tuh agak sedikit ada hambatan juga Pak, grogi gitu kan, Iya, iya. karena beliau yang saya hadapi ini adalah senior saya Pak. Oh iya. Iya, jadi saya agak gimana gitu kan, tapi kalau sama usianya mungkin lebih leluasa gitu ya Pak ya. Tapi sejauh ini saya merasa saya sudah menjalankan tahap memberikan kehadiran penuh ya Pak ya. Oke. Apa yang membuat Ibu menilai seperti demikian tadi? Kenapa? Karena tadi ada ragu-ragu saya mau menyampaikan pertanyaan gitu kan Pak. Soalnya beliau lebih fleksibel gitu menurut saya. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Desi? Silakan Pak, boleh Pak. Oke, saya mengamati tadi bahwa saat Ibu melakukan coaching sudah luar biasa. Ibu sudah melakukan alur tirta ya Bu Iya, ya. alur tirta, Sehingga Pak. Ibu sudah bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachingnya Ibu, ya kan? Nah, tadi kan Ibu minta mengembangkan kehadiran penuh. Sebenarnya Ibu sudah dikembangkan melebihi dari ekspektasi sepertinya. Ya, Ibu sudah melakukan coaching dengan kompetensi yang memang Ibu harapkan dapat dikembangkan dengan kehadiran penuh. Alhamdulillah Pak. Ya kan? Nah, bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar ini tadi? Ya. Pendapat saya sih Pak, kalau saya pribadi saya merasa belum memberikan secara full gitu Pak. Masih merasa ada hambatan-hambatan juga lah. Karena tadi yang saya sampaikan tadi kan Iya, Pak, iya. karena masih ada rasa segan gitu kan. Iya, Seharusnya iya. kan tidak seperti itu ya Pak ya. Mungkin kedepannya lebih bisa memperbaiki lagi Pak. Lebih luas lagi lah. Ya, oke. Namun dari pengamatan saya tadi, Ibu, saya melihat bahwa Ibu masih ada yang perlu Ibu kembangkan ya, dengan seperti kehadiran penuh tadi. Ya Pak. Nah, Ibu memang sepertinya Ibu masih kurang dalam kehadiran penuhnya ya, masih kurang ya, sehingga Ibu harus lebih di sini Ibu lebih banyak difokuskan kepada permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh kunci, sehingga nanti Ibu bisa merespon apa-apa yang disampaikan oleh kunci ya. Oke, ini kan Ibu ini sudah melakukan kunci, apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah kunci ini? Tindak lanjut yang saya akan lakukan ya Pak ya, setelah saya Bapak Supervisor juga kan, saya akan melanjutkan Pak, mengembangkan kompetensi riset kehadiran peduli ini, dan juga saya akan mengembangkan juga sih kompetensi yang lain seperti membuat pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan aktif. Itu saya akan berusaha untuk mengembangkan juga, jadi bukan satu poin itu saja Pak. Tindak lanjutnya. Oke, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Ibu Desi lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Bisa juga kapan, di mana, atau siapa yang akan Ibu libatkan, atau juga yang bisa membantu nantinya? Mungkin nanti ke depannya Pak, kalau sewaktu-waktu di jam kosong, kalau ada teman yang datang pada saya untuk berkeluh ke saya memberikan waktu ya dia, tapi tanpa mengganggu jam pokok kita mengajar ya Pak ya. Iya, betul. Karena di samping kita mengembangkan kompetensi yang ada di diri kita juga kan menjadi pendengar yang aktif. Iya.
visi dan bagi dunia pendidikan khususnya. Nah, sebagai penutup, apa kesimpulan ibu pada apa harapan ibu setelah adakan supervisi? Harapan saya Pak, setelah saya Bapak supervisi ini ya Pak ya, semoga kalau dalam pribadi saya bisa mengembangkan 3 kompetensi yang tadi ya Pak ya. Iya. Kompetensi present, pendengar aktif, membuat pertanyaan berbobot, dan terlebih lagi saya bisa mengimbaskan Pak kepada rekan-rekan sejawat saya ya Pak ya, bahwa 3 kompetensi ini sangatlah penting apabila kita terapkan, terutama untuk lingkungan di sekolah kita. Iya. Karena itu ada hubungannya itu membangun harmonis antara rekan sejawat kan gitu ya Pak ya. Benar, benar. Ya, seperti itu Pak rencana. Alhamdulillah Ibu Desi, kegiatan supervisi kita sudah berlangsung dengan baik. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini nantinya akan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih Ibu Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.